Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Yuk Belajar Bersama. Kali ini kita coba membahas SKB CPNS bagian uraian. Pada soal uraian laporan akuntansi ini, kita akan coba bahas untuk membuat yang namanya jurnal atau ayat jurnal. Kita lihat soalnya, diilustrasikan Pak Chandra adalah seorang pengacara yang membuka kantor pengacara. Kemudian kita sebagai akuntannya diminta untuk membuat ayat jurnalnya saja dulu. Ayat jurnal sederhana dari semua transaksi di bulan pertama. Berikut ini transaksi yang dilakukan oleh Pak Chandra. Baik. Transaksi yang pertama adalah pada tanggal 1 bulan Januari 2016, Pak Chandra membuka kantor Chandra Advokat dengan menyerahkan uang kas ke kantor sebesar 5 juta dan peralatan kantor sebesar 10 juta. Di tanggal yang sama, Pak Chandra membayar sewa gedung untuk 1,5 tahun sebesar 4,5 juta. Kita buat ayat jurnalnya dahulu. Bagaimana cara buat ayat jurnalnya? Pertama kita lihat bahwa Pak Chandra menyerahkan kas ke kantor sebesar 5 juta. Berarti yang didapatkan oleh kantor Chandra Advokat adalah yang pertama, yang didapatkannya adalah uang sebesar 5 juta berupa kas. Jadi kita ambil posisinya kas di atas atau di debit. Kenapa? Karena perusahaan mendapatkan uang 5 juta. Kemudian kita lihat kembali apa yang didapatkan perusahaan selain uang, yaitu peralatan kantor. Berarti kita buat di sini peralatan. Selanjutnya kita lihat kembali di tanggal yang sama Pak Chandra membayar sewa gedung untuk 1,5. Ada yang didapatkan oleh Pak Chandra? Kira-kira ada apa bentuknya? Berupa sewa gedung. Jadi sewa gedung ini pun didapatkan sama Pak Chandra karena Pak Chandra bisa menggunakan gedungnya untuk 1,5 tahun. Berarti kita buat di sini sewa. Karena dia bayar untuk 1,5 tahun berarti namanya sewa dibayar di muka. Nah, tinggal kita lihat berapa uang yang Pak Chandra dapat. Pertama 5 juta. Kemudian berapa peralatan yang Pak Chandra dapat? Harganya 10 juta. Kita masukkan 10 juta. Kemudian kita lihat kembali di tanggal yang sama Pak Chandra sewa gedung. Berarti ada uang yang keluar. Berapa uang yang keluar? Nah, sebelum kita tahu uang yang keluar, berarti kita lihat dahulu ketika membayar sewa gedung, apa yang didapatkan Pak Chandra, yaitu sewa gedung dibayar di muka sebesar 4,5 juta. Oke, ini semuanya ada di debit. Kenapa? Karena yang pertama, Pak Chandra mendapatkan uang yang kas. Yang kedua, Pak Chandra mendapatkan peralatan. Yang ketiga, Pak Chandra mendapatkan sewa di muka karena Pak Chandra bisa menggunakan gedungnya untuk 1,5 tahun. Lantas apa akun kreditnya? Akun kreditnya adalah kita lihat ketika Pak Chandra mendapatkan uang 5 juta, uang 5 juta itu diserahkan untuk modal. Jadi yang pertama adalah modal yang dari kas 5 juta. Kita masukkan berarti 5 juta. Kemudian kita lihat kembali peralatan kantor 10 juta. Berarti sama modal juga. Karena peralatannya untuk modal. Sebesar 10 juta. Selanjutnya kita lihat ketika di tanggal yang sama Pak Chandra bayar sewa gedung. Nah, ketika kita bayar berarti Pak Chandra mengeluarkan uang. Nah, uang itu disebut dengan kas. Sebesar 4,5 juta. Nah, ini kan ada modal ada dua modal dan ada kas, pertama di kredit, kedua di debit. Nah, kita buat ayat jurnal yang sesungguhnya. Bagaimana cara buatnya? Kita lihat. Pertama, modalnya kita gabungkan 5 juta tambah 10 juta jadi 15 juta. Kita masukkan 15 juta. Maka untuk modal yang 10 juta kita hapus.
Nah, yang kedua kita lihat ketika Pak Chandra membayar sewa gedung, dia keluar uang 4,5 juta. Maka 4,5 juta ini yang pertama posisinya di kredit, yang kedua posisinya di debit. Kita kurangi 5 juta sama 4,5 juta. Bedanya adalah 500 ribu. Dan posisinya ada di debit. Kenapa? Karena debit lebih besar. Kas yang atas, yang ini, lebih besar daripada yang bawah. Jadi kita hapus yang ini, yang bagian bawah. 4,5-nya kita hapus. Kemudian kita ganti ke kas yang di atas. Tadi kan 4,5 yang kita hapus. Maka yang atas ketika ada 5 juta dikurangi 4,5 juta, maka hasilnya adalah ya 500 ribu. Jadi kita ganti menjadi 500 ribu. Oke, inilah ayat jurnal yang sebenarnya. Oke, mudah-mudahan paham. Selanjutnya, kemudian tanggal 3 April 2016, Pak Chandra membantu kasus hukum PT Karya Amanah. Dan dibayar bulan depan sebesar 10 juta. Kita lihat uangnya adalah 10 juta. Di tanggal 7, Pak Chandra mendapatkan uang sebesar 5 juta dari klien atas bantuan hukum yang diberikannya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara buat jurnalnya? Buat ayat jurnalnya. Baik, kita lihat yang pertama adalah tanggal 3. Kita buat tanggal 3 Januari. Pak Chandra membantu kasus hukum Karya Amanah dan dibayar bulan depan. Artinya Pak Chandra akan mendapatkan sesuatu, yaitu di bulan depan pada tanggal 3 Januari sebesar 10 juta. Uang yang akan Pak Chandra dapat itu disebut dengan piutang. Apa itu piutang? Sederhananya, piutang itu adalah uang yang akan Pak Chandra dapat atas pekerjaan yang telah dia lakukan, tetapi nanti diberikannya. Kemudian kita lihat kembali pada tanggal 3, kenapa Pak Chandra dapat piutang? Karena Pak Chandra telah membantu kasus hukum PT Karya. Ini ada kata-kata membantu kasus hukum PT Karya. Ini yang disebut dengan pendapatan. Namanya pendapatan jasa. Kita tulis saja pendapatan jasa. Berapa angkanya? Sebesar 10 juta. Kemudian kita lihat kembali di tanggal 7 Pak Chandra mendapatkan uang. Tanggal 7 mendapatkan uang sebesar 5 juta. Berarti ini jelas dapat uang, berarti namanya kas. Jadi yang didapatkan adalah uang sebesar 5 juta. Pertanyaannya adalah kenapa Pak Chandra dapat uang 5 juta? Kita lihat dari klien atas bantuan hukum yang telah diberikannya. Nah, di tanggal 7 ini Pak Chandra dapat uang atas kegiatan di tanggal 3. Apa yang didapatkan pada tanggal 3? Yaitu piutang atas pendapatan jasa. Di tanggal 7 Pak Chandra mendapatkan kasnya, mendapatkan uangnya sebesar 5 juta atas piutang yang telah diberikan. Berarti sebesar 5 juta. Jadi untuk ayat jurnal sebetulnya cuma 2 intinya. Apa yang didapatkan, kemudian kenapa dia mendapatkan itu. Seperti yang pertama tanggal 3, apa yang didapatkan? Piutang. Kenapa mendapatkan piutang? Karena Pak Chandra telah membantu kasus hukum. Membantu kasus hukum itu disebut dengan pendapatan jasa. Kemudian tanggal 7, apa yang didapatkan Pak Chandra? Yaitu dapat uang berupa kas. Kenapa dapat kas? Karena sebelumnya Pak Chandra telah membantu, yang mana ketika membantu dia mendapatkan piutang. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita masuk ke soal selanjutnya. Oke, kita lihat
di soal selanjutnya, karena kebutuhan Pak Chandra meminjam uang ke bank. Pinjam uang ke bank sebesar 50 juta pada tanggal 9 Januari 2016. Selanjutnya, pada tanggal 14 Januari 2016, Pak Chandra membantu kasus hukum PT Karya Sejati dan dibayar sebesar 20 juta, tapi 40% sisanya dibayar tanggal 20 Januari 2016. Oke, kita lihat di sini satu persatu kita buat ayat jurnalnya. Untuk yang pertama adalah pada tanggal 9 Januari. Kita buat tanggal 9. Di mana tanggal 9 Januari Pak Chandra pinjam uang ke bank sebesar 50 juta. Berarti apa yang didapatkan Pak Chandra? Yaitu uang dalam bentuk kas. Oke, setelah pertanyaannya apa yang didapat, maka selanjutnya adalah kenapa Pak Chandra dapat uang? Karena Pak Chandra meminjam uang ke bank. Meminjam uang ke bank. Nah, dengan kata lain, ketika meminjam uang berarti Pak Chandra punya utang. Nah, inilah ayat jurnal pada tanggal 9 Januari. Sebesar berapa? Sebesar 50 juta. Oke, kita dapatkan ayat jurnal yang pertama. Kemudian kita lihat pada tanggal 14 Januari 2016, Pak Chandra membantu kasus hukum PT Karya Sejati dan dibayar 20 juta, tapi 40% sisanya dibayar tanggal 20 Januari 2016. Artinya kalau ada sisanya 40%, berarti yang sudah dibayar adalah 60%. Nah, berarti kita buat 60 per 100, kita kalikan 20 juta. Berarti sekitar 12 juta. Inilah yang didapat oleh Pak Chandra pada tanggal 14 Januari. Artinya kita buat jurnalnya 14 Januari ya. 14 Januari Pak Chandra membantu kasus hukum dan dibayar sebesar 12 juta. Berarti dapat kas. Yang didapat adalah kas sebesar 12 juta. Kita masukkan angka 12-nya. Ya. Kemudian pertanyaannya, kenapa Pak Chandra dapat kas atau dapat uang? Karena Pak Chandra membantu. Ini ada kata-kata membantu kasus hukum. Berarti ini yang disebut dengan pendapatan jasa. Sebesar berapa? 20 juta. Loh, kok 20 juta? Kenapa? Karena di sini harga bantuan yang diberikan Pak Chandra adalah 20 juta. Lantas kasnya baru 12 juta, sedangkan pendapatan jasanya 20 juta. Apa yang kurang? Yang kurang adalah ada uang Pak Chandra yang belum dibayar, yaitu ini yang disebut dengan sisanya 40%. Sisa 40% ini disebut dengan uang yang akan didapat nanti atas pendapatan. Itu disebut dengan piutang. Nah, piutangnya adalah 8 juta. Oke, mudah-mudahan paham. Kita masuk ke soal selanjutnya. Pada tanggal 18 Januari, Pak Chandra membayar gaji karyawan bagian administrasi sebesar 1.500.000. Di tanggal yang sama, anggap saja di tanggal yang sama. Oh, tidak, di tanggal 20 Januari, ini tanggalnya tanggal 20. Pak Chandra menerima uang dari utang klien pada tanggal 14 Januari. Ini berlanjut pada soal yang tadi sebelumnya. Kita buat ayat jurnalnya. Yang pertama adalah tanggal 18 Januari. Ketika tanggal 18 Januari, Pak Chandra membayar gaji karyawan. Pertanyaannya adalah, ingat cuma ada dua, apa yang didapat Pak Chandra? Yaitu Pak Chandra mendapatkan pembayaran untuk gaji karyawan. Itu yang disebut dengan membayar gaji karyawan, disebut dengan beban gaji. Kemudian, kenapa Pak Chandra bayar gaji? Ini pertanyaan kedua. Karena ketika Pak Chandra membayar gaji,
Itu karena Pak Chandra mengeluarkan uang. Itu yang disebut dengan kas keluar. Berarti sebesar 1.500.000. Oke, kemudian di tanggal 20 Januari Pak Chandra menerima uang. Kita buat tanggal 20. Menerima uang dari utang pada tanggal 14 Januari. Ingat, tadi di tanggal 14 Januari ada uang Pak Chandra yang belum diterima sebesar 40% dari 20 juta. Berarti 8 juta. Nah, tanggal sekarang di tanggal 20 Januari Pak Chandra dapat uang. Berarti Pak Chandra apa yang didapatkan? Yaitu kas sebesar 8 juta. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa Pak Chandra dapat uang? Karena sebelumnya Pak Chandra telah melakukan pendapatan jasa sebesar 8 juta. Nah, pendapatan jasa yang didapatkan oleh Pak Chandra itu tersisa 40% atau 8 juta. Berarti sekarang uangnya telah didapatkan. Berarti uang yang didapatkan Pak Chandra atas piutang pada tanggal sebelumnya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Kita masuk ke soal selanjutnya. Pada soal selanjutnya, Pak Chandra membayar utang ke bank sebesar 2.500.000. Oke, yang pertama membayar utang di tanggal 23 Januari 2016. 2 hari berikutnya, yaitu tanggal 25 Januari, Pak Chandra membantu Pak Ahmad dalam kasusnya dan dibayar tunai sebesar 5 juta. Oke, kita coba buat ayat jurnalnya. Untuk yang pertama adalah untuk tanggal 23 Januari, di mana di sini ada kata-kata membayar utang. Pertanyaan pertama adalah untuk mengisi bagian debit, apa yang didapat oleh Pak Chandra, yaitu yang didapatkannya adalah utangnya berkurang, berarti di debit. Utang berkurang karena dibayar. Yang kedua, setelah utangnya berkurang, kenapa Pak Chandra membayar utang? Pak Chandra membayar utang karena Pak Chandra punya utang ke bank, sehingga dia harus mengeluarkan uang. Jadi yang keluarnya adalah kas sebesar 2,5 juta. Sekali lagi, yang didapatkan Pak Chandra adalah utangnya berkurang. Kenapa utangnya berkurang? Karena Pak Chandra mengeluarkan uang atau kas sebesar 2,5 juta. Kemudian untuk di tanggal 25 kita lihat transaksinya adalah 2 hari berikutnya, yaitu tanggal 25 Januari 2016, Pak Chandra membantu Pak Ahmad dalam kasusnya dan dibayar tunai. Artinya apa yang didapatkan Pak Chandra? Yaitu uang berupa kas. Kemudian kenapa Pak Chandra dapat uang? Karena Pak Chandra membantu Pak Ahmad dalam kasus yang dihadapi oleh Pak Ahmad. Sehingga ini yang disebut dengan pendapatan jasa sebesar 5 juta. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya. Pada soal selanjutnya kita lihat bahwa di sini tanggal 30 Januari Pak Chandra membayar biaya telepon sebesar 100.000, air sebesar 100.000. Artinya biaya telepon 100.000, biaya air 100.000, dan biaya listrik 150.000. Kemudian pada akhir Januari Pak Chandra membantu kasus PT Graha Vero, dibayar tunai 5 juta. Baik, kita coba buat untuk ayat jurnalnya. Kita buat satu persatu. Untuk yang pertama adalah tanggal 30 Januari, di mana Pak Chandra membayar biaya telepon. Artinya yang dia dapatkan adalah biaya teleponnya atau beban telepon sebesar 100.000. Kemudian dia pun bayar air, berarti dia mendapatkan beban air sebesar sama 100.000. Selanjutnya dia mendapatkan biaya listrik, berarti biaya listrik sebesar 150.000.
Nah, posisi yang 3 ini semuanya ada di atas atau di debit. Kemudian, apa yang bagian bawahnya atau bagian kreditnya? Kita lihat, Pak Chandra mendapatkan biaya telepon, biaya air, dan biaya listrik. Lantas kenapa dia mendapatkan biaya telepon, biaya air, dan biaya listrik? Karena dia telah mengeluarkan uang, berarti ada kas yang keluar. Berapa rupiah kas yang keluar? Yaitu dari 100.000 ditambah 100.000 ditambah 150.000, berarti 350.000. Nah, inilah ayat jurnal untuk tanggal 30 Januari. Oke, mudah-mudahan paham ya. Kita lihat untuk ayat jurnal tanggal 31 Januari. Di mana untuk tanggal 31 Januari Pak Chandra itu mendapatkan pekerjaan karena dia membantu kasus PT Graha Vero dan dia dibayar tunai 5 juta. Berarti Pak Chandra mendapatkan kas sebesar 5 juta. Kemudian kenapa Pak Chandra mendapatkan kas? Karena Pak Chandra membantu kasus PT Graha. Berarti itu yang disebut dengan pendapatan jasa sebesar 5 juta. Dengan demikian, inilah ayat jurnal di tanggal 31 Januari. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel Yuk Belajar Bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.